Jejak aliran uang hasil korupsi BTS Kominfo, bantu korban banjir hingga sumbangan gereja. Jaksa mengungkap aliran kerugian keuangan negara 8 triliun rupiah dalam proyek pengadaan Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti Kominfo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 27 Juni 2023 kemarin. Diketahui dalam kasus ini, mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya. Sejumlah uang yang didapatkan Johnny G. Plate mengalir ke berbagai tempat, mulai untuk membantu korban banjir, sumbangan gereja, hingga foya-foya. Simak penjelasan tentang jejak aliran uang hasil korupsi BTS Kominfo berikut ini. Pertama, bantu korban banjir. Johnny G. Plate didakwa memperkaya diri hingga 17,8 miliar rupiah dari proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam dakwaan, dia meminta uang kepada Anang Latif sebesar 200 juta rupiah untuk dikirimkan ke korban bencana alam banjir di Kabupaten Flores Timur, NTT. 2. Mengalir ke gereja dan keuskupan. 2 bulan kemudian, tepatnya pada Juni 2021, Johnny kembali meminta uang kepada Anang sebesar 250 juta rupiah untuk dikirimkan ke rekening gereja GMIT di NTT. Kemudian pada Maret 2022, mantan Menkominfo itu meminta 500 juta rupiah untuk dikirimkan pada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. Di bulan yang sama, Johnny juga meminta Anang Latif mengirim uang 1 miliar rupiah pada Keuskupan Dioses di Kupang, NTT. 3. Buat foya-foya. Disebutkan dalam dakwaan, Johnny juga menerima uang dan fasilitas hotel untuk pelesiran luar negeri, yakni ke Barcelona, Spanyol sebesar 452 juta rupiah. Uang itu berasal dari bos di PT Sainses Exindo, Jemi Setiawan, yang merupakan salah satu perusahaan subkontraktor penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Saat pelesiran ke 3 negara di Eropa dan Amerika Serikat, Johnny juga mendapatkan uang sebesar 1 miliar rupiah dari Irwan Hermawan. Ketika itu, Irwan memberikan uang 450 juta rupiah kepada Johnny untuk fasilitas hotel dan golf di Paris, Prancis sebesar 160 juta rupiah saat berada di London, Inggris, serta 406 juta rupiah saat terbang ke Amerika Serikat. Selain itu, disebutkan dalam dakwaan bahwa Johnny menerima uang setoran 500 juta rupiah tiap bulannya selama 20 bulan sejak Maret 2021 sampai Oktober 2022. Uang setoran itu terrealisasi sebanyak 10 miliar rupiah yang berasal dari Irwan, yang diserahkan kepada Windy Purnama dan Anang Latif sebelum sampai ke kantong pribadi Johnny. Bukan hanya itu, Johnny juga menerima uang 420 juta rupiah sepanjang 2021 sampai 2022 dan berupa bayaran main golf sebanyak 6 kali. Uang itu berasal dari terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak selaku komisaris PT Mora Telematika Indonesia. Jejak penerimaan uang para tersangka kasus BTS Bakti Kominfo. Pertama, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif menerima 5 miliar rupiah. Kedua, Dirut PT Basis Utama Prima M. Yuriski menerima 88 miliar rupiah. 3. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate menerima 17,8 miliar rupiah. 4. Tenaga ahli pada HUDEVI UI Yohan Suryanto menerima 453.608.400 juta rupiah. 5. Komisaris PT Solitech Media Energy Irwan Hermawan menerima 119 miliar rupiah. 6. Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama menerima 500 juta rupiah. 7. Konsorsium Fiber Home PT Telekom Infra PT Multi Transdata untuk paket 1 dan 2 sebesar 2,9 triliun rupiah. 8. Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar 1,5 triliun rupiah.
9. Konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 sebesar 3,5 triliun rupiah. Diketahui Yurizky merupakan tersangka baru dalam kasus ini. Dia baru ditetapkan tersangka pada Kamis 15 Juni 2023 lalu.